Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para juara yang solih dan solihah, hari ini insyaallah kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran kedua dan ketiga. Dalam materi ini kita akan bersama-sama belajar mengenai makna sungguh-sungguh, makna keseriusan, makna berbuat adil, dan akan belajar membuat sains sederhana, membuat love, dan terakhir mengenal para pejuang, para pahlawan. Yang pertama kita akan belajar dari seorang Gusnadi Wijaya. Kesungguhan beliau dalam berusaha, dalam belajar itu menghasilkan prestasi yang luar biasa. Ini Gusnadi Wijaya, beliau orang Sleman, daerah Yogyakarta. Ayahnya tukang sol sepatu. Beliau pernah meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN dulu pada tahun 2011, jadi 9 tahun yang lalu ya. Dan beliau juga menjadi wakil Indonesia dalam lomba internasional Asia Pasifik. Luar biasa ya, bisa keluar negeri dengan prestasinya. Ternyata kesederhanaan yang beliau rasakan itu tidak menjadi hambatan untuk berprestasi. Beliau luar biasa, anak yang tekun, anak yang rajin. Sejak kecil terbiasa belajar mandiri, gak perlu disuruh-suruh, gak perlu ada drama dulu dengan orang tuanya, gak perlu ada marah-marah orang tuanya. Beliau belajar mandiri, orang tuanya kerja, uminya masak, beliau gak disuruh-suruh, belajar inisiatif sendiri. Setiap malam bukan nonton, bukan main game, tapi mengulang pelajaran yang diterimanya waktu di sekolah. Dibuka-buka lagi tuh. Pagi-paginya setelah sholat subuh, dia belajar untuk mempersiapkan materi yang akan dihadapinya. Jadi ketika berhadapan dengan guru, dia udah punya maklumat, udah punya pengetahuan. Tinggal ditanyakan apa yang belum mengerti. Nah, ketika duduk di kelas 6, beliau dikirim ke Hong Kong untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Luar biasa ya. Nah, kita sering mendengar istilah manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti ia sukses, pasti ia dapat. Insya Allah dengan kesungguhan, usaha yang keras, berdoa kepada Allah, keberhasilan fid dunya wal akhirah akan kita raih. Ya, insya Allah itu. Nah, saat ini kebetulan sekali kan di kelas 4 ada lomba hafalan perkalian 1-10. Ini harusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Ini bagian awal, bagian pertama untuk meraih kesuksesan. Hafalan matematika, hafalan perkalian. Agar ketika antum kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, itu sudah luar biasa matematikanya. Dan ketika antum menguasai matematika, maka ilmu yang lain juga akan bisa diraih. Karena hampir semua cabang ilmu itu membutuhkan ilmu matematika. Contoh, dalam kedokteran, minimal ada tulisan tuh ketika antum mau minum obat 2 kali sehari, itu matematika. Terus di dalam arsitek, ketika mau membangun harus diukur tuh berapa meter tingginya, lebarnya. Termasuk di dalam ilmu agama, ilmu faraid, ilmu waris ya. Antum sodako, antum membagi waris, membagi zakat, itu menggunakan ilmu matematika. Jadi sangat penting ya matematika itu. Nah, sekarang agar antum lebih mengenal dan bisa menginspirasi antum, siapa sih Gusnadi Wigoyo itu? Maka silakan antum baca kisahnya di halaman 61. Nah, setelah antum membaca kisahnya, antum akan melihat di situ tentang keadilan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesuksesan, memberikan keberhasilan, kejayaan kepada orang yang berusaha dengan maksimal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat adil dalam segala hal. Oke, kita simak dulu ya. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-90.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Makna adil yang sesungguhnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata sama rasa. Jadi ketika kita mau berbuat adil, maka kita harus mengikuti perintah Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itu baru dikatakan adil. Nah, dalam Pancasila ada pembahasan tentang adil juga, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bedanya kalau adil dalam surat An-Nahl ayat 90 tadi itu adil untuk seluruh alam. Kalau tadi di Pancasila adil hanya bagi warga Indonesia saja. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ ada simbol ya. Lambang sila kelima itu padi dan kapas. Kenapa sih Pak lambangnya padi dan kapas? Padi itu simbol dari pangan, makanan pokok. Sementara kapas itu simbol dari sandang, pakaian. Nah, karena sandang dan pangan adalah kebutuhan inti bagi seluruh manusia, maka ini harus adil. Semua rakyat harus mendapatkan kebutuhan tersebut. Ini hak bagi seluruh rakyat Indonesia, harus mendapatkan pangan dan sandang dengan layak. Oke, sekarang kita akan praktek ya. Ini materi IPA. Kita akan membuat loop atau kaca pembesar yang sangat sederhana. Alat yang dibutuhkan kantong plastik bening, air bening, dan kertas yang ada tulisannya. Langkah kerjanya, isi kantong plastik itu dengan air, ikat kantong plastiknya, terus letakkan kertas di bawah kantong plastik dan nanti bandingkan sama antum tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Nanti boleh dibandingkan ya, yang kelihatannya dari plastik dengan yang tanpa menggunakan plastik. Itu insya Allah akan terlihat lebih besar. Pak, kenapa bisa terlihat lebih besar? Karena terjadi pembiasan cahaya. Sebagaimana sifat cahaya adalah dapat dibiaskan. Silakan dicoba di rumah masing-masing ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan pahlawan kita, pahlawan yang hebat, yaitu Sultan Agung, Sultan Besar. Beliau itu salah satu raja yang terkenal pada masa kejayaan Islam. Islam dulu jaya banget, luar biasa. Terakhir dipimpin oleh kekhilafan Turki Utsmani sampai ke Nusantara, sampai ke Indonesia. Nah, beliau itu masih di bawah pimpinan kekhilafan Turki Utsmani ya. Dan beliau di Nusantara memimpin Mataram selama dari 1613 sampai 1645. Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu, pada saat beliau yang memimpinnya. Dan beliau merasa yakin sebagai orang beriman, pelindung yang terbaik adalah Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka beliau dengan gagah berani mengusir para penjajah Belanda. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.